Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang banjir kian luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi. Jajah langit. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurtini dengan NIM 2310 2113 10127. Di sini saya melakukan tugas video untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah saya, yaitu tindak pidana di bidang sumber daya alam. Di sini saya membawakan putusan dari Pengadilan Negeri Karanganyar tentang pembuangan limbah cair dan padat di sungai pada pemukiman warga di sekitar PT Sariwarna Asli 3 yang beralamat di Jalan Raya Solo Sragen kilometer 8,6 Karanganyar. Putusan ini nomor 2077 Karanganyar garing PIT garing 2006. Kasus perkara ini sudah sampai dalam tingkat kasasi yang melibatkan Dr. Andes Sutejo bin Listio Suseno selaku Plan Manager Industri Tekstil PT Sariwarna Asli 3 yang beralamat di Jalan Raya Solo Sragen KM 8,6 Karanganyar yang bergerak di usaha industri tekstil yang berkapasitas produksi kurang lebih 2 juta yard per bulan, dan dari hasil tersebut terdapat limbah cair serta padat, sehingga terdakwa bertanggung jawab terhadap hasil pengolahan limbah PT Sariwarna Asli 3 yang menghasilkan limbah cair dengan debit sebesar kurang lebih antara 400 meter kubik sampai dengan 500 meter kubik per hari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri dan Perdagangan atau disingkat Baristan Indak Semarang, sesuai dengan surat nomor 2166 garing BPPPIP garing BRS titik 2 garing 9 garing 2004 tanggal 3 September 2004 dan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang tanggal 14 September 2004 terhadap limbah cair yang diambil dari lubang outlet atau saluran pembuangan dari pabrik tekstil PT Sariwarna Asli 3 oleh tim Polda Jawa Tengah pada tanggal 13 Agustus 2004 sekitar jam 11 pagi, yang dimana diperoleh parameternya yaitu BOD di 262,2, namun itu melebihi dari limbah cair sesuai dengan SK Gubernur Jateng yaitu di 85. COD-nya di 407,6 sedangkan ketentuan di 250. TSS di 6845 dengan batas maksimumnya 60. Dengan pH-nya 64 sedangkan dari SK Gubernur Jateng di 6 sampai 9. Dari hasil analisa dan laporan pengujian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kadar maksimum untuk parameter TSS, BOD, dan COD limbah cair PT Sariwarna Asli 3 di Jalan Raya Solo Sragen KM 8,6 Karanganyar telah melebihi baku mutu limbah cair yang ditentukan
sehingga limbah yang dibuang ke Sungai Seroyo tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau dapat berakibat berbahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 43 ayat 1 junto pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan. Pencemaran lingkungan dimulai menurut pasal 98 dan 99 Undang-Undang PPLH sendiri, yang dimana karena kesengajaan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan dengan ancaman pidana penjara 3-10 tahun dan denda 3 miliar sampai 10 miliar. Namun karena kelalaian menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, ancaman pidananya adalah penjara 1-3 tahun dengan denda 1 miliar sampai 3 miliar. Namun pertanggungjawaban hukumnya karena putusan penjara di pengadilan yang terlalu ringan, yaitu hanya selama 5 bulan dengan denda 65 juta rupiah. Yang dimana dari pihak jaksa penuntut umum pun melakukan kasasi dengan alasan yang terlalu ringan dan tidak adil bagi masyarakat karena dimungkinkan tidak menimbulkan efek jera serta karena perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar dari perusahaan tersebut. Namun ditolak dengan alasan pengadilan telah tepat mengambil pertimbangan dan putusannya. Jaksa dinilai tidak dapat mempertimbangkan keputusan tersebut dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenan dengan tidak diterapkan suatu peraturan atau tidak diterapkan semestinya. Dan dinilai Mahkamah Agung putusan pengadilan tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan kasasi ditolak. Padahal putusan tersebut memang dinilai sangat ringan daripada aturan yang diatur pada seharusnya. Seorang pelaku pencemaran lingkungan yang sengaja melakukan dan yang seharusnya dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha karena merugikan masyarakat dengan pembuangan limbah cair secara sengaja dengan jumlah besar. Sekian dari saya, terima kasih.